Bunda sering banget ngalamin kebas, pusing, keleyengan, kemudian kayak kesemutan gitu. Ini karena asam lambung nggak sih? Dada sebelah kiri kanan kayak ditusuk-tusuk, itu kenapa ya Bun? Nah kemudian aku juga bakal bahas gas di lambung itu banyak banget, gimana sih cara ngeluarinnya. Karena diisi salah, nggak diisi salah, minum salah, bawaannya itu begah, ini bikin cemas Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah suara aku udah kembali normal ya. Setelah kemarin itu aku kayak radang gitu ya, gatal, kemudian aku batuk pilek karena abis kehujanan ya. Alhamdulillah setelah rutin aku konsumsi jahe sama kunyit. Jadi saat ini tuh aku lagi konsumsi jahe sama kunyit ya. Alhamdulillah sih tanpa minum obat-obatan kimia sudah membaik ya. Yang penting menghindari goreng-gorengan. Jadi buat kalian yang ngalamin hal yang sama kayak aku, takut konsumsi obat dokter karena mungkin juga kalian masih konsumsi obat lambung, pengen sembuh dari batuk ataupun pilek ya, bapil, boleh pakai ramuan aku ya, jahe sama kunyit digeprek, boleh direbus pakai gula aren atau dikasih madu ya. Nah teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, tadi aku habis live, banyak banget yang hadir, luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia ya, dan yang menantikan live aku. Insya Allah aku akan lebih rajin live ya, akan langsung berinteraksi dengan kalian semua. Jadi buat kalian nih yang belum subscribe, yang belum menyalakan lonceng notifikasinya, ayo di subscribe sekarang agar kalian gampang berkomunikasi dengan aku atau interaksi dengan aku ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan ya. Tadi di live aku itu banyak banget yang belum aku bahas, karena aku tuh kalau udah live di atas 30 menit udah pusing, apalagi udah ngantuk ya. Aku tuh live-nya habis isya, jadi biasanya hanya 30 menit, tadi itu udah 50 menit lebih, makanya udahan ya. Sementara pertanyaannya itu masih banyak banget. Nah pertama-tama di sini aku bakal bahas dulu terkait kebas. Tadi itu banyak banget keluhan kebas. Bunda gimana sih cara mengatasinya kebas, takut, cemas, dan lain sebagainya, pusing, keliengan. Sebenarnya video ini ya pernah aku share dan bahkan sering, cuman mungkin tidak fokus ke keliengan dan juga ke kebas-kebas. Makanya di sini aku bakal bahas ya terkait kebas, terkait keliengan, terkait sendawa-sendawa yang perutnya kembung terus-menerus, karena ini adalah sensasi aku juga. Ini terjadi sama pejuang gastritis, karena hasil endoskopi aku atau diagnosanya itu adalah gastritis. Jadi terjadi peradangan di dinding lambung aku. Nah, jadi ada yang nanya juga tadi, Bunda, kalau misalnya gastritis itu atau ada iritasi, ada radang itu berasa bengkak atau gimana sih Bun? Nah, jadi teman-teman, gastritis ini sensasi yang aku alami itu pertama adalah sendawa. Jadi asam lambung naik itu menjadi gas, membuat perut itu kayak begah, kembung ya, terutama di sebelah kiri, kalau ditepuk-tepuk itu kayak gendang. Kemudian sensasi yang lainnya perih, ngap, sendawa, banyak banget gasnya ya, sendawanya juga nggak plong. Jadi sendawanya itu sering, tapi kayak nggak plong gitu, jadi kayak berasa itu narik nafas itu nggak enak. Itu yang sering aku alami dulu. Makanya yang buat aku cemas adalah itu ternyata terjadi gastritis. Dan cara mengatasinya ini gimana Bun ya, agar kita nggak sendawa-sendawa terus, agar kita nggak sering kembung. Nah pada saat itu dokter aku menyarankan untuk pertama kali itu adalah mengatur pola makan. Karena kalau misalnya kita udah telat makan sedikit, angin yang masuk itu begah lagi, sendawa lagi ya. Jadi kita harus wajib banget menerapkan pola makannya 2 jam sekali atau 3 jam sekali, tapi porsinya kecil ya, porsi kecil dan dikunyah halus. Kalau misalnya udah makan sering nih, porsinya kecil tapi langsung ditelan, gak dikunyah halus, itu nanti bakalan menimbulkan sensasi lagi di lambung, begah, perih, sendawa-sendawa. Jadi harus dikunyah halus. Kalau kata dokter aku nih, dikunyah sampai 30 kali sampai jadi air agar mudah dicerna. Jadi lambung kita tuh aman ya, gak bakalan rewel lagi. Nah, kemudian udah dikunyah halus nih ya, udah makan sering, dikunyah halus. Kemudian hindari pantangannya juga, kayak makan pedas, kemudian kayak asam-asam, tomat, micin-micinan berlebihan itu harus banget dihindari ya. Kemudian minumannya kayak soda, kafein, itu juga dihindari yang es-es. Kalau aku nih pada saat itu minumnya itu adalah
air hangat ya, suam-suam kuku. Nah kemudian setelah sudah menjaga jadwalnya 2 jam sekali, porsinya kecil, dikunyah halus, kemudian selanjutnya jangan tidur setelah makan. Karena kalau udah tidur tuh menimbulkan sensasi lagi, karena makanan gitu masih ada di perut, di lambung itu belum kosong, jadi dia bakalan naik lagi, kembali lagi ke esofagus, ada lagi sensasinya. Jadi teman-teman habis makan jangan langsung tidur. Biasanya ini kalau aku udah ngantuk banget, aku selonjoran aja sambil senderan, sambil memejamkan mata kayak gini. Ya kalau mau senderan boleh, tapi bantalnya ditinggiin. Kalau aku sih biasanya langsung senderan, agar tidak kembung lagi, agar tidak sendawa-sendawa lagi, agar tidak muncul lagi sensasinya. Ya, lakukan itu. Jadi itu adalah cara mengatasi. Kemudian agar sendawa-sendawanya plong ya dan gak sering kembung, konsumsi jahe. Ya, air putihnya sering, kemudian konsumsi jahe, jahenya digeprek atau diiris tipis-tipis, dicampur kunyit atau boleh tambahkan serai, itu bagus. Karena jahe sama kunyit ini adalah sama serai itu anti radang, anti peradangan. Jadi kita itu kan gastritis karena ada radang di dinding lambung kita ya, atau iritasi. Jadi itu bisa sembuh kalau kita rutin konsumsi rebusan jahe, kunyit ataupun dicampur dengan serai. Tapi caranya jangan berlebihan, boleh di pagi hari sama sore hari. Tapi karena kita ini kan udah ada radang, udah ada iritasi, jadi disarankan konsumsi itu adalah jangan dalam keadaan perut kosong. Karena kalau misalnya perutnya kosong, baru bangun tidur langsung minum, itu nanti bakalan teriak perutnya, bakal perih. Karena kenapa? Karena kan udah ada iritasi, udah ada radang. Jadi caranya aku nih pada saat itu konsumsi tepung Garut dulu atau air tajin dulu, ada pelapisnya ya, atau ada pelindungnya dulu masuk nih perut. Kemudian tunggu 30 menit barulah konsumsi air jahe. Itu nanti bakalan enakan di lambung. Sendawa pun nanti langsung plong, jadi kayak nggak begah-begah lagi, nggak kembung lagi, karena jahe ini sifatnya anti radang ya, dan juga kunyit, seperti itu ya. Kemudian lakukan olahraga, karena biasanya banyak gas itu karena banyak tekanan juga di perut ya. Pikirannya juga dikontrol, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan sering lakukan healing, itu nanti cepat penyembuhannya. Itu adalah terkait begas sendawa-sendawa. Kemudian yang kedua yang akan aku bahas adalah sering pusing, kelengan, dan kebas. Ini kenapa? Pertama, kita karena kecapean. Ini karena kecapean itu bisa membuat kita asam lambungnya naik, kelengan, kurang tidur, terlalu banyak pikiran. Jadi kita itu asam lambungnya naik ke kepala, biasanya pusing, biasanya kuping kita itu kayak berdenging. Itu juga adalah faktor dari asam lambung. Jadi cara mengatasinya gimana? Makannya diperhatikan, tidurnya cukup, istirahatnya cukup, pikirannya dikontrol, hindari makan sayur-sayuran putih kayak kol, sawi, bawang putih, bawang-bawangan dihindari dulu ya. Dan saran aku konsumsi vitamin ya, boleh vitamin B kompleks, Neurobion Forte yang pink atau yang biru, atau Blackmores, itu bagus. Tapi meskipun kalian rutin konsumsi vitamin, tapi kalau misalnya kalian gak istirahat yang cukup, itu percuma. Jadi semuanya itu harus sejalan, harus disiplin agar cepat pemulihannya. Seperti itu ya untuk terkait kelayangan. Intinya jangan capek-capek. Kalau udah capek kerja, istirahat, jangan dipaksakan ngerjain ini itu lagi, jangan ya. Karena sensasi itu bakalan muncul dan biasanya kelayangan itu agak lama ya pengobatannya. Kalau aku nih dulu ya, kalau udah mulai pusing kelayangan, kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, udah istirahat yang cukup, udah konsumsi vitamin, ke dokter aku ya. Tapi alhamdulillah sih setelah dikasih vitamin ya, kadang beli sendiri ya, udah enakan dibarengi dengan makan yang sehat, minum yang cukup ya, kemudian pikiran yang dikontrol, dan sering lakukan meditasi ya, agar pikiran kita tuh nggak kemana-mana. Itu adalah kelayangan. Kemudian kebas. Kenapa sih kita sering kebas, Bun? Pernah ngalamin gak sih? Ini banyak banget yang nanya tadi. Sering banget. Jadi kebas itu biasanya peredaran darah kita nggak lancar, dan biasanya ada yang ngalamin kayak setiap sore itu kakinya dingin. Iya bener, biasanya karena faktor cuaca, peredaran darah juga nggak lancar. Jadi disarankan nih teman-teman yang sering ngalamin kayak kebas gitu ya, kayak kesemutan atau pegal-pegal, sering lakukan jalan ya, sering gerak agar peredaran darah kita tuh lancar. Jangan tidur terus ya, jangan malas gerak. Dan saran aku, geraknya atau olahraganya itu paling bagus di pagi hari.
Misalnya kalian habis sholat subuh ya, jalan kaki aja beberapa meter. Kemudian kalau mataharinya udah naik nih ya, kadang 6:30 atau jam 7, duduk aja selonjoran ya. Kemudian aku tuh kayak gini kadang sambil stretching, berjemur aja di panas matahari pagi. Itu bisa membuat kita berkeringat. Kalau misalnya kita udah lakukan olahraga secara rutin, itu aura positif kita itu keluar ya. Jadi nggak malas-malasan. Biasanya nih kalau habis olahraga ya, aku tuh jadi keringatan, semangat ya, dan juga minum aku banyak, makan aku nafsu makannya meningkat, kemudian minumnya banyak. Selain itu juga tidurnya itu pules, nyenyak. Sering-sering lakukan itu ya. Jangan olahraga yang keras atau jangan yang berat, yang ringan-ringan aja. Itu bisa membuat badan kita lebih enak, karena olahraga itu bisa membuat badan kita sehat ya. Apalagi kalau kalian yang masih kurus aja saat ini, lakukan itu bisa menambah berat badan juga. Kemudian selanjutnya aku bakal bahas dada selalu sakit. Itu dari sensasi asam lambung. Bunda, aku udah kaget bun, tapi itu normal. Sama, aku juga ngelakuin itu. Setelah aku kaget, kata dokter ini hanya dari asam lambung ya. Biasanya juga ada otot kita yang trauma karena kita sering mengangkat beban yang berat, narik-narik yang berat, ataupun mungkin kita kecapean. Apalagi nih teman-teman yang sering bawa motor misalnya atau bawa kendaraan, itu pasti ngalamin. Kemudian jangan terlalu kecapean juga, istirahatlah yang cukup ya. Jangan diforsir kerja ini kerja itu, karena itu nanti bakal menimbulkan sensasi lagi. Seperti itu ya teman-teman untuk terkait dada sering sakit. Nah, terus solusinya gimana bun? Kalau aku nih biasanya aku kompres ya, ataupun biasanya aku sering lakukan peregangan ya. Nah, jadi tangan ini dibawa ke belakang kayak gini. Jadi posisinya tuh kayak gini ya. Jadi membelakang gini, kemudian sambil berhitung 1-8. Jadi tuh kayak ketarik. Biasanya kan bagian belakang belikat ini tuh kayak sakit gitu ya. Jadi lakukan ini sering mungkin, terutama di pagi hari. Itu kayak berasa nafas juga plong ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah asam di mulut. Asam di mulut bun, banyak banget lendir, itu karena asam lambung. Perut sih udah aman bun, tapi masih sering mengeluarin asam gitu ya. Itu bagian dari asam lambung juga, masih sering naik. Cara mengatasinya tetap kontrol makanannya. Tapi saran aku sering minum air putih, minum air jahe sama kunyit ya. Di pagi hari, boleh sekali sehari, boleh 2 kali sehari, tapi setelah makan itu bisa menetralkan ya. Pakai gula aren atau gula jawa, atau boleh pakai madu ya, seperti itu. Nah, untuk terkait yang tensinya rendah, nanti aku bahas di next video ya, karena takutnya kepanjangan juga, kalian gak bakal nonton sampai selesai. Jadi aku tuh paling lama videonya 10 menitan atau 15 menitan ya, agar kalian juga gak bosan nonton videonya dan disimak sampai selesai. Karena biasanya yang aku bahas itu adalah semua pertanyaan kalian intinya aja gitu ya. Jadi buat kalian yang masih sering kambuh, terapkan 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola tidur ya. Aku tuh saat ini masih menerapkan pola tidur, aku tuh nggak boleh di atas jam 10 ya. Kadang jam 9, kadang setengah 10 ya. Yang penting nggak boleh lebih dari jam 10, apalagi anak aku udah mulai sekolah ya. Seperti itu. Untuk terkait tepung Garut, berapa lama aku konsumsinya? Lama, 2 tahunan, karena ada iritasi di dinding lambung aku, ada gastritis ya. Jadi aku tuh rutin konsumsi itu membuat lambung aku itu adem ya. Jadi aku tuh kalau makan apa-apa selalu jadi pengantar atau pelindung agar yang gak menimbulkan sensasi lagi, karena menurut aku itu gak ada efek sampingnya teman-teman. Jadi kalian boleh jangka panjangnya boleh konsumsi tepung Garut ataupun jenang gemi, ini bagus loh teman-teman. Tapi kalau jenang gemi ini sekali sehari aja ya, 30 menit sebelum sarapan. Ini diseduh aja, bentuknya sasetan kayak gini. Ada rasa gula aren, rasa vanila, rasa pisang, dan rasa original. Aku senangnya rasa gula aren, jadi nggak perlu tambahin gula aren lagi. Ini bagus ya, karena juga aku udah beli sendiri, coba sendiri ya. Untuk terkait susu ini nanti aku bahas lagi deh, karena tadi juga banyak yang nanya ada susu ETA, susu kambing dan lain sebagainya. Nanti aku bahas lagi di next video insya Allah ya, sesuai dengan pengalaman aku. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!